Halo Tribuners, kembali lagi bersama dengan Kusnul Aisyah. Nah, hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Hari ini saya sudah kedatangan dari Ketua Komunitas Minat Baca Indonesia, Bapak Gunawan Handoko. Halo Bapak, atau yang biasa kita kenal dan kita sapa dengan sebutan Pak D. Benar ya Pak ya? Boleh. Jadi biar kita lebih akrab, manggilnya Pak D. Tribuners, hari ini kita akan ditemani oleh Pak D Handoko kurang lebih 30 menit ke depan bersama dengan saya Kusnul Aisyah, dan tentunya Tribuners harus menyaksikan tayangan ini dari awal sampai dengan akhir karena bahasan dan topik kita hari ini cukup excited ya Pak ya, gitu bahasan kita ya. Kapan lagi untuk bisa berdiskusi bersama dengan komunitas minat baca Indonesia kalau bukan di Tribun Lampung Podcast. Nah, Pak Gunawan Handoko atau Pak D, boleh nih, mungkin Tribuners di rumah sudah lupa atau ada yang belum tahu dengan Pak D, bisa perkenalan diri dulu gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para Tribuners semua. Salam literasi. Salam literasi. Yoi, kita tadi lupa Pak. Saya juga mau izin ya, manggilnya Mbak Cenul kan. Boleh, biasa Mbak Cenul, Mbak Cenul ya. Biar lebih akrab gitu. Benar. Oke, Pak Handoko, sekarang kesibukannya apa gitu lah? Ya, kesibukannya yang pasti kalau di organisasi saya ya masalah kampanye, masalah minat baca, masalah literasi gitu ya. Kalau di rumah ada jabatan baru. Apa tuh? Ya, MC. Momong cucu. dengan antar jemput sekolah. Jadi memang selain ada aktivitas kegiatan di luar, di rumah juga sudah ada aktivitas baru ya Pak ya? Itu hiburan. Untuk hiburan. Nah, selain di komunitas minat baca Indonesia, Pak D di mana nih kerjanya? Ya, kebetulan memang kalau kerja kebetulan saya kan sudah purna gitu, sudah pensiun. Jadi sekarang aktif di berbagai organisasi sosial, ya di komunitas minat baca, di forum literasi Lampung, dan juga di Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Oke, jadi memang bergeraknya di bidang di bidang sosial lah. Iya. Pak D, hari ini kita menarik banget karena pembahasan dan topik kita itu tentang membaca, minat membaca gitu kan minat ya. Baca, sebenarnya saya agak malu sendiri karena udah lama banget rasanya saya juga tidak meningkatkan minat baca saya gitu. Ketika kuliah kan memang kita diharuskan untuk membaca buku dan lain sebagainya gitu kan ya. Tapi memang untuk akhir-akhir ini saya jarang untuk membaca buku gitu, karena mungkin saya juga orangnya belajarnya itu lewat literasi digital. Gitu Pak D. Nah, menurut Pak D sendiri nih ya, minat literasi membaca masyarakat Lampung, warga Lampung ini seperti apa sih Pak D? Ya, kalau kita boleh jujur ya Mbak Cinul ya, memang minat baca di masyarakat kita memang masih rendah. Ya dibanding, ya sebenarnya bukan hanya Lampung ya, untuk seluruh Indonesia gitu. Jika dibanding dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara aja kita masih rendah. Tapi juga kita tidak bisa serta-merta menyalahkan masyarakat gitu ya, karena memang sumber-sumber bacaannya pun juga memang jarang gitu, jarang ada. Perpustakaan kalaupun ada jauh sulit untuk dijangkau. Sesudah itu ada juga kesalahan dalam sistem pendidikan kita. Mungkin Mbak Cenul juga merasakan lah ya, dari sejak kita sekolah SD, itu yang namanya buku bacaan, buku untuk pegangan murid, itu kan sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Benar. Misalnya matematika harus buku judul ini, karangan siapa. Nah, sehingga wajar kalau orang tua kemudian berpikir untuk apa membeli buku tambahan gitu ya. Toh memang buku itu nanti di sekolah juga nggak terpakai gitu ya. Dan celakanya budaya ini bukan hanya di menerus ya, dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Mungkin Mbak Junul harus jujur juga kan, ketika kuliah gitu, berapa kali masuk ke perpustakaan? Hanya ketika ada tugas gitu kan.
Kira-kira begitulah. Gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Ade sendiri kan tidak bisa dipungkiri kita kan sudah memasuki era digital dan juga kan milenial gitu ya Pak Ade, yang memang sudah tidak seperti dulu minat bacanya gitu kan ya. Apalagi sudah ada gadget nih Pak Ade gitu kan ya. Menurut Pak Ade pengaruhnya terhadap minat baca warga Lampung atau masyarakat Indonesia ini seperti apa sih? Itu sangat berpengaruh gitu ya. Karena anak-anak khususnya juga termasuk kita itu sudah menjauh gitu dari buku bacaan. Kita sudah lebih memilih untuk yang instan gitu ya. Karena kalau membaca buku itu kan perlu ada proses gitu ya. Bukan membaca bisa menghayati dan juga bisa mencerna. Artinya dituntut kemampuan yang lebih gitu. Berbeda kalau lewat digital kan instan gitu langsung bisa kita. Belum lagi pengaruh untuk hal-hal lain gitu. Seperti di internet kan banyak juga gitu ya. Kita mengakses gitu begitu mudah gitu. Ketimbang kita harus membaca buku. Itu memang satu persoalan tersendiri di dunia literasi kita gitu. Tapi menurut Pak Ade sah-sah aja nggak sih ketika seseorang tuh bisa balance gitu Pak Ade antara menggunakan gadgetnya dan juga tetap melangsungkan literasinya melalui gadget itu gitu. Apa literasi itu harus dengan membaca buku maksudnya buku secara langsung ini, atau bisa melalui gadget gitu Pak Ade? Ya, disitulah perlu adanya kesadaran gitu ya, kesadaran semua pihak. Terutama bagaimana kita bisa melakukan pengawasan terhadap anak-anak ya, para orang tua gitu. Jangan malah orang tua juga ikut nimbrung. Nah ini yang jadi masalah. Nah kita disinilah tantangan di dunia literasi, karena yang namanya literasi itu kan bukan hanya membaca, menulis dan berhitung, tapi juga melihat, mendengar, merasakan gitu ya. Karena literasi ini harus memiliki kemampuan dalam penguasaan pengetahuan, iptek, bagaimana kita berinteraksi sosial, bagaimana kita bisa menguasai ilmu-ilmu lain, itu sebagai landasan pijak kita menjadi di dalam rangka untuk menuju sumber daya manusia yang mumpuni gitu Mbak. Jadi memang sebenarnya tidak hanya di Lampung aja ya Pak Ade yang memang minat bacanya rendah, tapi bahkan di seluruh Indonesia ini. Iya, secara menyeluruh gitu ya. Maka ini satu tantangan ya, tidak bisa serta-merta kita juga menyalahkan pada pemerintah gitu ya. Tapi karena masalah minat baca ini kan menjadi tanggung jawab semua. Ya pemerintah, ya masyarakat, ya mereka yang berada di dunia pendidikan gitu ya. Nah, jadi itulah kenapa gitu kita khususnya pemerintah harus benar-benar gitu, harus benar-benar bisa membaca tentang adanya perubahan ini gitu ya, perubahan dari mulai minat baca secara tradisional dengan hanya membaca buku. Nah sekarang harus kita mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Jadi menurut Pak Ade ada nggak sih solusi untuk tetap meningkatkan gitu, atau cara untuk tetap meningkatkan semangat literasi bangsa Indonesia ini? Ya itu justru kita bagaimana menanamkan budaya baca itu sejak dini, sejak anak-anak usia dini gitu. Ya sekarang sederhana aja ya Mbak Jenul ya. Buku itu sebenarnya murah. Buku murah. Misalnya ibu ini ya, terutama tugas ibu ini ya, bagaimana mengajak anak untuk membaca. Contoh kecil, belilah buku-buku tentang resep memasak misalnya ya, resep memasak. Walaupun ibu sebenarnya sudah tahu, panggil misalnya, Ani, ayo tolong bantu ibu, Ani bacain
ibu mau bikin perkedel misalnya, perkedel jagung, tolong apa aja bahan-bahannya. Si anak akan baca, ya bu, jagung misalnya berapa ons, garam dan sebagainya. Secara tidak langsung, anak ketika membaca dia paham gitu. Oh, ternyata buku ini bermanfaat loh. Buktinya ibu membuat ini belajar dari sini. Nah, itulah hal-hal sederhana ini yang mestinya dilakukan oleh para orang tua. Juga mendongeng. Kalau dulu zaman saya kecil, kalau mau tidur Mendongeng. pasti didongengin dulu sama bapak, sama ibu gitu ya. Tentang apa saja gitu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya udah lewat Nah, YouTube. Anak-anak zaman sekarang. Sekarang anak-anak sekarang ya apa? Sangat sulit. Mereka lebih memilih bermain online gitu ya untuk ini daripada mendengarkan cerita dongengan dari bapak ibunya. Oke. Jadi menurut Pak D nih, peralihan kita dari dunia literasi yang tadinya buku sampai dengan gadgeting ini, kan kalau misalkan nih Pak D, kalau misalkan anak-anak zaman sekarang atau bahkan anak-anak Indonesia sekarang sudah males baca buku secara langsung, Betul. tapi sukanya lewat gadget, Iya. kan ada juga bentuk e-book Iya, PDF buku, nih Pak D kan ya. ada Nah buku artinya digital. kan para penulis writer kita akan semakin berkurang dong Pak D kalau kayak gitu ya. Ya, justru ini ya. Maka itulah perlunya kita merubah gitu ya. Merubah media untuk bagaimana para penulis gitu, para pembaca gitu untuk bisa bisa mendedikasikan kemampuannya gitu. Salah satunya adalah melalui perpustakaan dia. Maka sekarang kan di beberapa daerah sedang berlomba-lomba untuk mendirikan perpustakaan yang mampu untuk menjawab tantangan ini gitu ya. Jadi perpustakaan bukan sekedar hanya sebuah ruangan, di sana ada rak lalu dipajang buku-buku, anak-anak atau masyarakat bisa mengakses buku tersebut. Tapi tidak itu lagi sekarang ini. Jadi perpustakaan harus mampu menyajikan berbagai ilmu pengetahuan gitu untuk bisa diakses oleh masyarakat, Mbak. Oke. Nah, berarti menurut Pak De sendiri nih, menurut sudut pandang Pak De, perlu nggak sih di setiap parentingnya orang tua itu menyiapkan satu perpustakaan kecil di rumahnya? Iya, itulah. Jadi perpustakaan itu kan tidak perlu harus permanen gitu lah, Mbak ya. Ya di pojok-pojok ruang tamu gitu ya, dibuat ada rak kecil gitu, ada buku. Artinya ditebar saja lah buku. Di dapur ada buku tentang apa, tentang apa, sehingga apa? Anak-anak ini sejak dini sudah terbiasa gitu ya. Mau tidak mau ketika buku apa sih gitu. Satu itu. Nah, kedua, ini kebiasaan orang tua yang dalam membahagiakan atau memanjakan anak, misalnya ketika anak kenaikan kelas atau ulang tahun, ini kan yuk kita nanti ke mall atau kita nanti makan di sana makan. Nah, coba kita sekarang ubah. Ungkapkan cinta itu dengan buku, misalnya kan. Enak kita katakanlah ke toko buku dulu. Nanti kalau udah dari toko buku, nanti kita baru makan-makan. Mungkin pada awalnya anak-anak akan merasa gimana ya, kurang seneng lah gitu ya. Nggak apa-apa, biar nggak apa-apa. Atau ketika misalnya ada wisuda gitu, coba sih daripada beli bunga yang nanti akan dibuang, kenapa sih tidak diungkapkan dalam buku gitu, misalnya dibungkus gitu sebagai kado gitu. Selama deh gitu, udah di wisuda. Nah, ngomong-ngomong kita tadi kan udah berbicara nih Pak De ya, kurang lebihnya tentang minat baca di Lampung, bahkan minat baca dari masyarakat Indonesia kita sendiri. Mungkin Tribuners ini masih ada yang belum tahu nih Pak De tentang komunitas minat baca ini. Bisa Pak De jelasin komunitas minat baca atau KMB ini apa? Ya, sebenarnya komunitas minat baca ini
justru lahir itu disponsori oleh Ikatan Serikat Pekerja Surat Kabar. Awalnya itu di tahun 2000 sekitar 2015-an lah itu ya. Nah, sehingga akhirnya disepakati setiap pengusaha surat kabar ya, penerbit surat kabar itu harus mempunyai rubrik atau apa ya istilahnya untuk newspaper ini education. Jadi ada rubrik untuk minat baca. Nah, hanya sayangnya ini karena mungkin tidak ada semacam regulasi yang tegas gitu. Akhirnya ada yang menjalankan, ada juga yang tidak gitu ya. Iya. Nah, untuk saat sekarang nih jujur saja memang KMBI ada di beberapa daerah yang sudah mati suri gitu ya. Iya, mati suri. Pertama ya memang karena kegiatan sosial ini kan juga cukup berat sih Mbak gitu. Iya, benar. Jadi hanya beberapa daerah termasuk Lampung ya masih berjalan gitu. Itu pun juga kami berkolaborasi dengan Forum Literasi Lampung. Nah, dari Forum Literasi Lampung inilah tumbuh dan berkembang ratusan loh Mbak. Mungkin Mbak bisa buktikan ya. Ratusan yang namanya rumah-rumah baca, ada yang namanya perahu pustaka lah, ada ini. Bahkan di pulau-pulau kecil itu ada yang memang yang mendirikannya gitu dari perahu pustaka di Lampung Selatan itu. Bahkan sekarang di kapal pun sudah ada tempat-tempat ruang-ruang perpustakaan tersendiri gitu. Nah, jadi mereka memang atas kesadaran sendiri gitu, bukan karena ada biaya dari pemerintah, itu tidak gitu ya. Nah, ini kita harapkan ini nanti bisa berkolaborasi gitu dengan pemerintah agar nantinya program untuk menumbuhkan minat baca atau kampanye minat baca ini bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi memang sudah hadir di tahun 2015 ya. Memang itu KMBI ini tersebar di seluruh Lampung. Ya, jadi di tiap kabupaten itu ada pengurusnya. Jadi memang kita tidak ada yang katakanlah program sudah khusus harus. Yang penting bagaimana kita terus bergerak untuk menyuarakan, mengkampanyekan bagaimana menumbuhkan minat baca gitu ya. Jadi melalui seminar, dialog, pertemuan gitu. Kami sering misalnya seperti di daerah gitu, kita kerjasama dengan Bunda Literasi di kabupaten kota. Sekarang kan setiap kabupaten kota sudah ada gitu. Hanya memang ada yang aktif banget, ada yang setengah aktif, ada yang tidak sama sekali gitu. Nah, kalau boleh tahu Bang, Pak, visi misinya sendiri apa ya dari KMBI? Kami pokoknya visi misinya rajin membaca, banyak tahu, malas membaca, tidak tahu itu aja. Ya tinggal itu. Ya. Jadi yang namanya membaca itu menjadi pondasi awal itu. Pondasi awal dalam rangka kita menggapai segala macam tujuan itu Mbak. Nah, kalau untuk Tribuners di rumah yang mungkin mau ikutan dengan komunitas ini, apakah bisa Pak? Atau terbuka secara umum atau hanya kami memang sangat-sangat terbuka. Jadi tidak ada katakanlah bukan seperti organisasi formal yang harus ini. Jadi yang namanya Forum Literasi Lampung ini itu setiap saat selalu bertambah gitu ya. Jadi selalu ada anggota yang bergabung dari dari minat rumah baca ini, pojok baca ini, lembaga ini gitu. Jadi forum ini dari berbagai 15 kabupaten kota itu ada semua. Nah, yang namanya membaca seperti kita bilang tadi ya Pak De ya, dan Pak De jelaskan tadi, perpustakaan.
Di setiap daerah itu pasti setidaknya adalah perpustakaan yang bisa dijadikan acuan untuk masyarakatnya gitu kan, untuk membaca. Kita juga ada ya Pak Ade kalau nggak salah perpustakaan yang digadang-gadangkan nih Pak Ade. Nah, menurut Pak Ade sendiri bagaimana tuh tentang tanggapan perpustakaan ini sendiri? Gedung perpustakaan modern yang sempat mangkrak ini. Ya, jadi pertama yang harus kita samakan dulu pemahaman tentang perpustakaan. Jadi karena jujur aja Mbak Junul ya, masih ada gitu ya orang yang berpandangan bahwa yang namanya perpustakaan itu adalah sebuah tempat, yaitu yang tadi saya sampaikan, di mana di situ ada buku, ada rak, dan orang bisa masuk, bisa memilih buku. Nah, untuk mempertegas bahwa itu perpustakaan, dibuatlah nomenklatur perpustakaan. Nah, padahal sebenarnya tidak seperti itu untuk sekarang ini. Maka ada istilah tadi perpustakaan modern gitu ya. Jadi kebetulan di Provinsi Lampung memang pada tahun 2018 itu sudah dimulai pembangunan gedung perpustakaan modern yang tempatnya tidak jauh dari tempat kita ini, ya di Jalan Simpang Untung Suropati. Nah, hanya saja memang pembangunan awal 2018 itu kalau tidak salah itu memakan anggaran 25,9 miliar. Itu untuk baru gedungnya ya, baru gedung. Nah, karena sistem multi years, artinya tahun pelaksanaannya bisa melompat ke tahun berikutnya. Nah, itu katakanlah itu gedung itu selesai ya. Gedungnya aja. Gedung saja selesai. Tapi tahun 2020 terjadi musibah. Dengan pandemi COVID-19 sehingga hampir semua anggaran ini kan untuk penanggulangan itu, sehingga terjadilah terhenti gitu ya, terhenti untuk pembangunannya. Nah, konon kami dengar memang setelah sempat kondisinya kumuh seperti itu ya, tertutup oleh rumput-rumput. Nah, konon kabarnya tahun anggaran 2022 ini dimulai lagi gitu ya. Dimulai lagi? Iya, dimulai. Kalau tidak salah anggaran dialokasikan dana 5,9 miliar. 5,9 miliar? Iya. Itu udah untuk isi-isi dalamnya mungkin Pak De ya? Iya, jadi kalau secara keseluruhan itu zaman Pak Ridho dulu itu memang diperkirakan 100 miliar. Tapi kami dengar itu sudah mungkin dihitung ulang ya, itu 70 miliar untuk gedung dan fasilitas keseluruhan yang ada. Nah, yang sekarang yang katanya sudah ditender tinggal pelaksanaan itu memang hanya untuk furniture Mbak. Furniturnya. Furniture aja. Mungkin itu sesuai rencananya dinas perpustakaan yang ada sekarang ini yang itu akan menempati. Nah, kalau memang itu benar akan dilaksanakan, ya tentu kita juga patut bersyukur ya. Artinya paling tidak itu jangan jadi kayak rumah hantu gitu Mbak. Ya, iya karena ya sedikit terawat lah gitu ya. Nah, jadi bagi kami sendiri berharap, karena mungkin Mbak Jenul pernah dengar ya sempat ada isu gitu ya. Tapi ini sudah ditepis oleh pemerintah provinsi melalui Pak Sekda bahwa isu itu tidak benar, bahwa itu mau dialih fungsi menjadi tempat perbelanjaan. Ya, katakanlah begitulah gitu. Banyak simpang siurnya. Dengan judul ekonomi kreatif. Saya pikir tidak. Karena Lampung sesuai dengan visi misinya menempatkan masalah peningkatan pendidikan ini menjadi nomor satunya di visi misi ya. Lucu kalau sampai kita tidak punya gedung perpustakaan gitu ya. Maka Pak Ridho waktu itu ya selalu kita sering komunikasi, sering diskusi, Pak,
jangan kita hanya gembar-gembor visi misi masalah pendidikan, sementara perpustakaan aja nggak ada. Ya ada yang ada sekarang ini, tapi kan itu diakses terlalu jauh gitu ya. Benar. Kita untuk mengakses. Nah, maka sangat tepat ketika perpustakaan ini ditempatkan di Jalan Suropati ini, ya, karena strategis Suropati juga ya Pak De. Ya karena hampir semua perguruan tinggi kecuali ITERA kan dan UIN itu kan ada di sini semua Mbak. Benar. Dari mulai kampus Unila, ada Umitra, ada yang lain, Dharma Jaya dan ini. Nah, jadi kalau saya sempat bermimpi gitu ya, kalau ini bisa terwujud dengan segala fasilitas yang ada, ini bisa menjadi ikon bagi Provinsi Lampung. Iya, karena kan digadang-gadang sebagai perpustakaan terbesar se-Asia. Iya. Kalau nggak salah, saya Iya. pernah dengar juga. Jadi ya sekarang begini ya, untuk sebagai pembanding itu Grahatama yang di Jogja itu dengan fasilitas yang hampir sama dengan yang direncanakan di Lampung itu sudah Asia Tenggara, terbesar se-Asia Tenggara. Nah, kita nantinya itu kan cukup banyak Mbak untuk dari tiap 4 lantai itu, dari gedung bioskop yang 6 dimensinya ada, bioskop sinemanya ada ruang baca untuk anak, untuk ini, sehingga lengkap lah gitu. Bahkan ada ruang diskusi, ruang rapat dan sebagainya. Artinya kalau ini bisa terwujud, ya ini benar-benar akan menjadi ikon bagi Lampung. Jadi wisata pendidikan itu nggak usah lah kalau orang dari Aceh, dari Sumatera Utara sampai ini harus ke Jogja, cukup ke Lampung. Lampung juga bisa dan sudah ada ya Pak ya? Sudah ada, dan secara kebetulan coba Mbak. Misalnya kita kan katakanlah kita yang kita target adalah dari Sumatera lah ya. Mereka begitu masuk Bandar Lampung, oke lah, ketemu kampus Unila. Mungkin sekedar ingin melihat gitu, nggak apa, base keliling. Begitu keluar Unila, langsung masuk ke museum dulu. Benar. Iya kan, wisata pendidikannya. Disitulah. Artinya nggak usah harus muter-muter. Begitu selesai dari museum, keluar sebentar, nggak nyampe 10 menit sampai ke gedung perpustakaan. Barulah kalau mau melanjutkan ke pantai, mau kemana, nggak hebat lah gitu. Benar-benar. Jadi program Lampung Berjaya benar-benar berjaya gitu kan. Artinya kan juga tidak hanya dari sisi pemerintah yang diuntungkan. Betul, gitu kan ya. Jadi warga dan masyarakat juga bisa ada khususnya untuk masyarakat Lampung gitu ya. Nah, jadi kita nggak usah lah berpikir untuk yang lain-lain gitu. Kalau itu memang dikelola secara profesional gitu, saya yakin kok Grahatama Taman Pintar yang di Jogja itu kalah kok. Apalagi ya namanya hiburan seperti bioskop sinema, ada yang 6 dimensi. Ini kan 5 panca inderanya anak itu kan bekerja semua gitu. Ketika kita menyaksikan tayangan film tentang ilmu pengetahuan gitu. Oh, bagaimana terjadinya gerhana bulan? Oh, begini letaknya bulan. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi betul-betul mencerdaskan gitu ya. Benar-benar. Iya. Wah Pak De, ini pengalaman baru sih Pak De, benar, langsung bisa juga saya memikirkan, oh iya ya ternyata bisa nih dijadikan wisata pendidikan nih, kan nggak hanya melulu tentang museum, universitas, bahkan iya benar-benar bisa. Nah itu kalau Pak De boleh tahu fasilitasnya nanti akan ada apa aja sih Pak De? Kalau kita melihat dari dokumen perencanaan yang ada itu di lantai 1 itu nanti ada ruang baca umum, ruang baca untuk anak, terus ruang iptek dan diorama, ada juga bioskop 6 dimensi tadi itu Mbak. Iya. Terus ada lagi ruang khusus, bahkan ada ruang khusus bagi lansia dan braille. Artinya ini kan memang direncanakan sudah cukup bagus gitu ya. Artinya bahkan lansia dan untuk braille itu pun sudah dipikirkan di sana. Artinya kan tidak hanya untuk yang
muda-muda atau berkepentingan aja, tapi lansia juga bisa Iya, ya Pak? sudah bisa. Sementara di lantai 2 itu ada ruang bioskop sinema. Ada lagi ballroom untuk ruang serbaguna, bisa untuk meeting, bisa untuk rapat, dan ya pokoknya kegiatan-kegiatan diskusi dan sebagainya. Nah, termasuk di lantai 3 juga ada juga di situ ruang untuk ini. Nah, juga kita nggak usah pusing gitu. Orang bisa seharian di perpustakaan karena di situ sudah ada juga tempat untuk kita mencari santapan gitu ya, sudah dialokasikan di situ gitu ya. Jadi memang sudah ada tempat UMKM-nya juga kan bisa diperdayakan di dalam. Iya, bisa diperdayakan. Jadi kita tidak usah takut masalah itu. Nah, tinggal bagaimana nanti dikelola secara profesional, bisa juga katakanlah ya kerjasama dengan event organizer misalnya gitu kan. Terus buat beberapa event pendidikan, terus kita berkolaborasi dengan berbagai lembaga seperti Forum Literasi Lampung dengan KMBI. Tinggal nanti silahkan kalian mengadain pameran buku ini, sehingga kita ya mungkin kalau kita bisa mencontoh di Malaysia lah ya, itu di Malaysia itu kan bukan pemerintah itu yang bikin slogan bangsa membaca, bangsa berjaya. Ternyata itu masyarakatnya. Iya, dari perusahaan, dari ini gitu ya. Nah, apalagi satu lagi Mbak Junul ya, Lampung ini tidak semua provinsi loh. Iya. Di Provinsi Lampung ini sudah ada perda tentang peningkatan literasi. Sudah ada perda nomor 17 tahun 2019. Itu sudah ditandatangani oleh Pak Gubernur dan sudah diundangkan gitu. Artinya ini kan sudah menjadi untuk pendobrak gitu ya. Untuk pendobrak tinggal dibuat pergubnya. Dengan begitu nanti kan tidak ada keraguan-raguan bagi para kepala daerah, kabupaten kota untuk mengalokasikan anggaran karena pergub sebagai pegangan landasan hukumnya sudah ada. Iya. Terus perusahaan-perusahaan juga kan banyak itu perusahaan-perusahaan yang ada CSR. Ya, mereka bisa kita todong gitu ya untuk bisa bekerja sama gitu untuk meningkatkan legislasi. Kira-kira itu. Nah, kalau menurut dari komunitas membaca Lampung ini sendiri terkait dengan perpus modern ini seberapa penting sih Pak? Bukan seberapa penting, sangat penting Mbak. Sangat penting. Karena ya itu tadi kita bagaimana meningkatkan mutu kualitas pendidikan kalau penguasaan tentang pengetahuan iptek dan itu tidak ada bagi masyarakat gitu. Kita berharap dari peningkatan dari minat baca buku seperti yang sudah dilakukan itu sepertinya sudah tidak bisa lagi gitu. Kita sekarang masyarakat kita arahkan gitu untuk semakin lebih cepat lagi gitu dengan adanya perpustakaan modern ini. Jadi ketika masyarakat masuk itu mereka akan mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan gitu. Bukan hanya membaca itu. Saya membayangin aja udah nyaman banget gitu. Apalagi Pak De bilang tadi ada beberapa fasilitas dengan 4 lantai tadi ya Pak. Iya. Gitu. Jadi benar sih kalau itu terrealisasi rasanya wah, warga Lampung ini bukan bangga lagi rasanya. Pasti sudah menyambut banget nih Pak. Nah, artinya kan dengan adanya putusan baru ini gitu dan anggaran yang sudah dianggarkan ini juga tentunya kami juga masyarakat Lampung ini nggak sabar gitu kan pengen lah gitu menantikan terrealisasi gitu kan dari perpustakaan ini. Ingin agar mimpi-mimpi ini segera berakhir gitu ya. Benar. Nah, menurut dari Pak De sendiri nih, apakah itu harus terrealisasi di 2022 ini selesai atau gimana? Sepertinya sih kalau kita melihat kondisi keuangan nggak mungkin lah Mbak ya.
Maka di tahun anggaran ini kan baru 5,9 miliar. Saya juga bayangkan dari dari anggaran sebesar itu untuk 4 lantai untuk memenuhi sesuai dengan desain yang sudah ada, rasanya juga itu belum cukup. Belum lagi kita bicara masalah pengadaan untuk gedung bioskopnya dan lain-lain. Yang penting bagi kami, pemerintah tetap komitmen, siapapun gubernurnya nanti, komitmen untuk menyelesaikan gedung perusahaan ini sesuai dengan yang sudah direncanakan gitu ya. Karena memang ini adalah suatu program dan konsepan yang bagus banget. Iya. Jadi nggak boleh jangan. Lagi, Iya, jadi itulah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat gitu ya. Di dalam rangka meningkatkan menumbuhkan kecerdasan gitu ya. Ya, karena kalau kita bicara literasi ya, kita bukan hanya sekedar membaca, menulis, dan berhitung, tapi bagaimana masyarakat itu bisa menguasai ilmu pengetahuan teknologi, bisa berinteraksi sosial, dan ya karena itulah sebagai modal gitu ya, sebagai modal dalam memasuki memasuki dunia yang sudah cukup bersaing ini nantinya gitu ya. Menurut dari komunitas baca ini sendiri nih Pak, menurut Pak D, seberapa berpengaruh sih di perpustakaan ini jika sudah jadi terhadap masyarakat Lampung? Apakah dengan terrealisasinya nih gedung perpustakaan modern ini bisa meningkatkan minat baca dan masyarakat Lampung? Saya optimis bisa, Mbak. Jadi paling tidak pertama tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan literasi terhadap para pelajar dan mahasiswa ini sudah terjawab. Ya, saya yakin kok. Terutama para mahasiswa memang adanya karena letak perpustakaan ini kan memang di zona pendidikan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ada. Nah, belum lagi sekolah-sekolah lain. Nah, tinggal bagaimana nanti yaitu melakukan kerjasama dan kolaborasi. Tidak akan selesai oleh pemerintah sendiri. Tentu juga harus bekerja sama dengan berbagai lembaga yang memang memiliki kepedulian di bidang literasi gitu, Mbak. Arti kita sama-sama, termasuk media tentunya kan. Ya, contoh kecil saja, ini Tribun kan, bisa melihat, bis wisata dari arah sana. Berarti itu mau ke sana. Nah, ya karena kelihatan dari sini kan rombongan bis, Tribun bisa membantu dalam katakanlah publikasinya gitu ya, sehingga masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ya. Nah, jadi menurut Pak De sendiri untuk pemerintah kita sekarang ini sudah ada kemajuankah dalam membidik perpustakaan modern ini? Ya, kalau kita lihat dari anggaran dari adanya kegiatan di tahun 2022, ya tentu kita patut untuk memberikan apresiasi, walaupun kita juga tahu bahwa anggaran sebesar itu masih sangat jauh gitu kalau untuk menyelesaikan, karena kalau hitung-hitung kasar kan berarti kan baru 30-an miliar, sementara kita butuh sekitar 70 M. Itu pun kalau tidak terjadi fluktuasi harga ya, artinya masih kurang sekitar 40 miliar. Tapi ya bagi Provinsi Lampung anggaran sebesar itu kalau memang lebih difokuskan, saya rasa nggak masalah gitu ya. Bisa aja gitu ya. Ya entah dari sumber mana gitu ya. Pak De, bisa nggak kasih tahu dengan Tribuners di rumah kira-kira penyebab dari masyarakat Indonesia bahkan Lampung ini yang kok jadi malas untuk membaca? Ya sebenarnya memang itu kan ada budaya, Mbak. Jadi di masyarakat kita di Indonesia, terutama masyarakat Jawa,
Itu memang dari zaman dulu itu sudah membiasakan budaya ngobrol gitu ya. Nah, budaya inilah, kebiasaan ini yang sampai hari ini memang sulit gitu. Untuk diubah. Berbeda kalau misalnya dengan negara lain, maaf gitu ya, kita bukan ini. Mereka entah di tempat-tempat fasilitas umum, entah di bandara, entah di terminal, begitu mereka duduk, mereka langsung mengeluarkan buku, iya kan, dan kita dia baca, diam. Nah, kalau kita melakukan hal yang sama seperti itu, apa kira-kira kata kawan-kawan kita yang ngasih kan, wih sombong amat sih orang ini, apa? Nah, sebaliknya kita dianggap orang baik, dianggap orang ramah ketika kita duduk, mau kemana, Mbak Inul, Bandungnya di mana? Nah, langsung balik. Nah, budaya ini masih gitu. Maka perlu pemasyarakatan di mana setiap tempat fasilitas umum itu ada perpustakaan gitu ya. Ada perpustakaan tadi sudut pojok di ini gitu. Nah, artinya juga memang perpustakaan itu nggak harus melulu selalu formal ya, Pak Ade? Betul. Karena sebagian orang juga menganggap kalau terlalu formal boring gitu. Iya. Justru itu Mbak. Di mana di situ ada banyak komunitas masyarakat berkumpul, di situ ada perpustakaan gitu ya. Maka seperti di lokasi Gor Saburai gitu kan, itu bagus sekali gitu. Misalnya ketika misalnya yang program itu dilanjutkan, yang sempat ikut mangkrak juga Taman Gajah ya ketika ya anak-anak bermain silahkan gitu, tapi di situ ada tempat khusus gitu perpustakaan, orang tuanya, bapak ibunya kan membaca sambil mengawasi anak. Nah, kalau model-model seperti ini dilakukan, nah itu seperti kalau Mbak sekali-kali ke Malaysia atau ke Singapura, kita sangat mudah gitu menemukan yang namanya tempat-tempat baca. Kalau di Indonesia ke Jogja lah gitu ya. Coba alangkah sering yang namanya ada event pameran buku. Iya, pameran buku, iya. Itu sangat sering gitu. Dan selalu ramai pengunjung gitu kan. Ya. Jadi itu juga sebenarnya yang membuat citra mereka menjadi citra pendidikan itu tadi. Iya, betul ya. Nah, artinya bagi Lampung bisa. Menurut Ade bisa Lampung? Sangat bisa. Apalagi kalau misalnya gedung perpustakaan ini sudah selesai gitu ya, serahkan pada event organizer itu untuk menyelenggarakan gitu pameran buku. Karena kebetulan maaf, saya itu KMBI pernah itu mengadakan pameran buku skala nasional. Ya, Bandar Lampung sejuta buku waktu itu kan di Gor Saburai. Itu 10 hari. Itu tidak pernah sepi. Selalu ramai. Nah, itu sekaligus untuk membukakan mata pada masyarakat bahwa ternyata buku nggak mahal kok. Memang nggak mahal. Mereka itu yang hadir waktu yang ini 123 penerbit, semua obral, Mbak. Ada yang diskon 25%, bahkan ada yang 50%. Yang membuat buku mahal itu karena buku itu tidak bisa langsung pada masyarakat, khususnya untuk buku untuk di dunia pendidikan ya. Tidak bisa dari penerbit langsung ke SD ini atau kayak ada yang harus dilewati gitu. Itu yang membuat mahal gitu buku itu. Ya lagi-lagi ke situ lagi. Iya, lagi-lagi ke situ lagi ya. Tapi memang sebenarnya untuk dari buku sendiri itu nggak mahal karena sebenarnya nggak mahal. Jenis-jenisnya juga. Betul. Memang kan masyarakat kita juga tergolong dan terbagi dari beberapa orang yang senang membaca buku. Iya. Ada yang senang baca buku pengetahuan, sastra, puisi, sesuai dengan gitu kan, sesuai untuk profesi dan ininya. Betul. Ini keren banget sih pembahasan kita hari ini, Pak, gitu kan ya, tentang literasi yang rasanya jangan sampai mati lah gitu masyarakat Jangan, ini. ya. Nah,
ada program atau kegiatan mungkin kalau misalkan sudah terrealisasi dari perpustakaan modern yang akan dilakukan oleh KMBI, Pak? Yang pasti kami programnya adalah menggiring gitu ya. Selain kita mensosialisasikan, mengkampanyekan tentang itu, juga menggiring teman-teman gitu. Ayo kita ini menggiring ya dengan kerjasama mungkin untuk tahap awal, karena memang ini kan bukan lembaga untuk mencari PAD gitu, sasaran semata-mata, walaupun mungkin ya tetap ada, tapi sebatas untuk katakanlah perawatan lah gitu ya. Tapi kalau bukan untuk ajang bisnis gitu kan. Ya, so misalnya nanti begitu udah selesai Pak Gubernur langsung mengumumkan silakan masyarakat dari Lampung gratis masuk. Woi, orang berbondong-bondong masuk. Nah, gratis, betul gratis masuk. Tapi kan bioskop itu kan perlu juga daya listrik yang tidak kecil. Nah, kalau di Jogja itu kan 5.000, tapi uang 5.000, iya kan? Ya untuk menonton ilmu pengetahuan yang begitu dahsyat, katakanlah menurut saya dahsyat, itu alangkah kecil gitu ya. Iya. Jadi orang juga pun nggak keberatan mengeluarkan, iya, ilmunya dapat gitu. Ilmu dapat. Dan bakalan repeat iya, atau sering kesana lagi. Betul. Daripada kita matok harganya iya, tinggi, tapi membuat mereka 1-2 kali doang kesana. Betul. Iya, jadi saya rasa itu bukan hanya si anak gitu, orang tua pun juga ya. Saya kalau ke Jogja kalau sering gitu ngajak cucu gitu ya itu menyaksikan itu ke Museum Merapi, bagaimana sih terjadinya meletusnya Gunung Merapi. Kalau kita selama ini hanya bisa membaca lewat buku dan harus menganalisanya, itu bisa langsung menyaksikan gitu. Atau misalnya terjadinya gerhana matahari gitu. Jadi 5 panca indera ini kita semua jalan gitu ya. Maka kursinya pun itu didesain seperti setengah roboh itu Mbak, kalau Mbak nanti bisa melihat desainnya kan ada. Karena memang kita didesain iya, kita bisa melihat layar dari ini sampai meter itu. Atau kapan kita? Boleh, nanti saya ajak ke Jogja ya Pak ya. Iya. Pak De, terakhir nih, ya, berikan himbauan untuk masyarakat terkait literasi. Ya, kepada masyarakat Lampung khususnya, ya, mari kita tidak pernah berhenti, apalagi bermalas-malas untuk membaca. Karena yang namanya ilmu itu hanya bisa didapat dari kita menimba melalui, salah satunya adalah melalui membaca. Dengan membaca kita banyak tahu, malas membaca tidak tahu. Oke. Jadi, terima kasih banyak untuk Pak De udah mampir. Sama-sama Mbak Cendul. Dan juga untuk komunitas KMBI, iya, komunitas membaca, minat baca Indonesia ya. Nah, itu tadi. Untuk Tribuners yang mungkin ingin bergabung ataupun pengen baca-baca bareng ya Pak ya, bisa banget, boleh banget untuk bergabung bersama ya di sini. Terima kasih banyak loh Pak udah mampir ke studio kita. Sama-sama. Udah ngobrol masalah literasi kan sama kita di sini untuk. Ya, ini juga bagian dari tugas kami Mbak. Ini paling tidak melalui acara ini juga sudah sebagai bentuk kampanye kami, kampanye kita dalam rangka menumbuhkan minat baca bagi masyarakat Lampung khususnya. Mungkin di KMBI sering melaksanakan sosialisasi, iya, tapi kan ada juga nih Pak, Tribuners yang jauh dari berbagai macam wilayah ini nggak bisa mampir, tapi dengan nonton tayangan ini jadi bisa tahu gitu kan. Insya Allah ya. Gitu. Ya. Terima kasih Tribuners sudah menyaksikan tayangan podcast Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnala Syaifa, dan hari ini juga sudah kedatangan Pak Gunawan Handoko selaku narasumber saya. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Salam literasi.